Republik Haiti adalah negara manta budak di Karibia yang meliputi bagian barat Pulau Hispaniola dan beberapa pulau kecil lainnya di Laut Karibia. Haiti merupakan negara kedua yang merdeka di benua Amerika setelah Amerika Serikat. Negara ini juga salah satu produsen gula terpenting di dunia. Haiti dilanda krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia yang parah. Geng bersenjata menyerang wilayah metropolitan Port-au-Prince dan sekitarnya dengan teror dan kekerasan, termasuk ruda paksa dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Selama bertahun-tahun, negara ini berjuang melawan ketidakstabilan politik, kemiskinan, dan bencana alam. Namun, meningkatnya kekerasan geng telah mendorong Haiti memasuki era baru ketidakamanan, di mana geng-geng bersenjata kini menguasai sebagian besar ibu kota, Port-au-Prince. Konsekuensi hak asasi manusia dari krisis ini sangat mengejutkan. Lebih dari 5.600 orang dilaporkan tewas di tengah kekacauan di Haiti pada tahun 2024. Anak-anak menjadi sasaran dan sering dieksploitasi oleh geng-geng. Hampir setiap jalan bisa menjadi medan perang. Makanan langka dan setengah dari penduduk negara itu menghadapi kelaparan akut. Setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada bulan Juli tahun 2021, yang menyebabkan Haiti tidak memiliki pemimpin yang efektif. Geng-geng bersenjata memanfaatkan kekosongan kekuasaan, menggunakan kekerasan untuk memperluas kendali mereka atas masyarakat. Aliran senjata dan amunisi ilegal yang tidak terkendali dari negara lain dan penegakan hukum yang lemah memungkinkan geng-geng tersebut beroperasi dengan bebas saat mereka bersaing untuk menguasai wilayah. Pada awal tahun 2024, aktivitas geng telah melumpuhkan ibu kota sepenuhnya. Serangan terhadap kantor polisi, rumah sakit, lingkungan sekitar, dan infrastruktur penting seperti pelabuhan dan jalan raya mengganggu kehidupan sehari-hari, menyebabkan jutaan orang berada dalam kekacauan dan ketakutan. Ketika Perdana Menteri Ariel Henry mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah Dewan Presiden Transisi dibentuk dan penggantinya dipilih. Pengumumannya muncul di tengah tekanan dari komunitas internasional dan pemimpin geng, yang memperingatkan bahwa negara Karibia itu bisa menghadapi perang saudara jika Henry, seorang pejabat yang tidak dipilih, tidak mengundurkan diri. Namun, rencana kepergian Henry tidak banyak membantu meredakan cengkeraman geng-geng tersebut, yang menguasai sekitar 80% wilayah Port-au-Prince. Diperkirakan ada sekitar 200 geng bersenjata yang beroperasi di Haiti. Sekitar setengahnya bermarkas di Port-au-Prince. Di ibu kota, ada dua koalisi geng besar. Yang pertama, Aliansi Keluarga dan Sekutu G9, atau singkatnya G9, dipimpin oleh Jimmy Barbecue Cherizier, mantan perwira polisi Haiti yang dikenai sanksi PBB dan Amerika Serikat atas keterlibatannya dalam kekerasan di Haiti. Yang kedua adalah JPEP, yang dipimpin oleh Gabriel Jean-Pierre, yang juga dikenal sebagai T. Gabriel. Ia adalah pemimpin geng bernama Nan Brooklyn sebelum terbentuknya GPEP, yang bermarkas di distrik Cité Soleil yang miskin di Port-au-Prince. G9 dan JPEP telah menjadi rival selama bertahun-tahun, berjuang untuk menguasai wilayah-wilayah di Port-au-Prince. Kedua kelompok tersebut telah dituduh melakukan pembunuhan massal dan kekerasan seksual di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka, serta di distrik-distrik yang ingin mereka kuasai. Namun Cherizier mengatakan bahwa kedua kelompok tersebut mencapai kesepakatan akhir tahun lalu, dijuluki Vivre Ensemble, atau hidup bersama, dalam bahasa Kreol Haiti, untuk bekerja sama dan menggulingkan Henry, Perdana Menteri. Selama puluhan tahun, geng-geng Haiti telah berhubungan erat dengan politisi, partai politik, pengusaha, atau apa yang disebut elit di negara tersebut. G9, misalnya, telah dikaitkan dengan Parti Haitien Tête Calais PHTK, partai politik mantan Presiden Jovenel Moïse, yang dibunuh pada Juli tahun 2021.
Moise memilih Henry untuk jabatan Perdana Menteri tak lama sebelum dia dibunuh. Sementara itu, JPEP telah dikaitkan dengan partai-partai oposisi Haiti. Asal mula geng, kebanyakan pakar menelusuri fenomena ini kembali ke era mantan Presiden Haiti Francois, Papa Doc Duvalier dan putranya, Jean-Claude Baby Doc Duvalier, yang kediktatorannya berlangsung selama 29 tahun. Keluarga Duvalier mendirikan dan menggunakan kelompok paramiliter, Tonton Smacautes yang sangat ditakuti, untuk membasmi penentangan terhadap kekuasaan mereka. Brigade tersebut membunuh dan menyiksa ribuan orang. Robert Fatton, seorang pakar Haiti dan profesor di Universitas Virginia, mengatakan geng bersenjata bukanlah fenomena baru di Haiti. Mereka telah menjadi bagian dari sejarah negara ini sejak lama, katanya kepada Al Jazeera. Namun Fatton menjelaskan bahwa kelompok bersenjata di Haiti saat ini berbeda. Fatton mencatat, mereka memiliki senjata yang lebih baik dari sebelumnya dan telah mencapai tingkat kecanggihan baru dalam serangan mereka. Misalnya, pesawat tanpa awak dilaporkan digunakan ketika orang-orang bersenjata menyerbu dua penjara Port-au-Prince pada awal Maret, sebagai bagian dari gelombang kekerasan terbaru. Fatton juga menjelaskan bahwa kelompok bersenjata, hingga baru-baru ini, bergantung pada politisi, partai politik, dan pengusaha. Orang-orang tersebut dapat mengendalikan mereka, kata Fatton. Namun, hal itu tidak lagi berlaku. Mereka adalah kekuatan bagi diri mereka sendiri, kata Fatton. Itu berarti mereka pada dasarnya dapat mendikte politisi tertentu atau banyak politisi. Mereka mampu mengumpulkan lebih banyak uang tanpa melibatkan politisi dan pengusaha, kata Fatton. Itu termasuk melalui pemerasan, penculikan untuk tebusan, perdagangan narkoba, dan penyelundupan senjata kecil. Namun, Fatton dan D'Alba menekankan bahwa kelompok bersenjata Haiti tidak hanya bersifat kriminal. Mereka juga punya aspek politik, kata D'Alba kepada Al Jazeera. Mereka memperoleh penghasilan melalui kegiatan terlarang, dan mereka bersedia menggunakan senjata mereka untuk tujuan politik. D'Alba mengatakan geng-geng besar Haiti semakin mengajukan tuntutan politik, terutama setelah pembunuhan Presiden Moise tahun 2021 yang meninggalkan kekosongan kekuasaan dalam pemerintahan negara itu. Lonjakan kekerasan terkini geng-geng tersebut, misalnya, meliputi seruan agar Perdana Menteri Henry mengundurkan diri. Namun ambisi mereka lebih jauh dari itu. Misalnya, Kepala G9 Cherizier telah memperingatkan bahwa pasukannya akan menentang segala intervensi asing di Haiti. Dan ia telah mengatakan bahwa ia ingin membantu memimpin negara itu keluar dari krisis yang sedang terjadi. Kelompok-kelompok ini semakin berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan tidak hanya relevansi mereka tetapi juga eksistensi mereka adalah jika mereka mampu setidaknya mengelola sejumlah besar kekuasaan politik, kata D'Alba. Fatton meringkas tujuan jangka panjang geng-geng tersebut sebagai salah satu tujuan untuk mempertahankan pengaruh mereka dalam kepemimpinan Haiti. Bukan hanya biarkan saya melakukan apa yang saya inginkan dalam hal kegiatan kriminal. Lebih dari itu, saya ingin sedikit kekuasaan. Titik. Negara ini merupakan negara termiskin di Amerika Latin dan termasuk yang paling tidak merata dalam hal distribusi kekayaan. Negara ini menghadapi sejumlah masalah sistemik, seperti pengangguran yang tinggi dan kurangnya kesempatan, yang berkontribusi terhadap kekuatan kelompok bersenjata. Banyak anak muda dan pemuda tidak punya masa depan, tidak punya pekerjaan, tidak punya pendidikan. Mereka benar-benar tidak punya harapan. Anda bisa mengerti mengapa sebagian dari mereka bergabung dengan geng. Itu masalah struktural, sosial, dan ekonomi, kata Fatton. Namun, meski menangani isu-isu tersebut memerlukan visi jangka panjang bagi negara tersebut, Fatton mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk membangun kembali ketertiban sekarang juga. Kekerasan telah menyebabkan lebih dari 200.000 orang mengungsi di Port-au-Prince,
dan polisi Haiti kekurangan sumber daya untuk menangani geng-geng tersebut. Program Pangan Dunia PBB juga memperingatkan minggu ini bahwa Haiti berada di ambang krisis kelaparan yang dahsyat.